Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat siang, sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya awali dengan mempersilahkan kepada ketua ataupun perwakilan rombongan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari audiensi kita pada siang hari ini. Menyikapi perjuangan kami yang mungkin kami ini sudah kali kedua kami menghadap Bapak, dan alhamdulillah juga suara kami, aspirasi kami didengarkan. Kedatangan kami ini mungkin mewakili kebesaran teman-teman mengenai kebijakan pemerintah terkait tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan dan beberapa teman-teman honorer lain di seluruh Indonesia. Kegundahan ini dimulai dari tidak bisanya lagi tes untuk usia 35 tahun ke atas, dan itu memang sudah menjadi aturan pemerintah pusat yang harus kami jalankan. Namun adanya kami di lingkungan pendidikan itu menandakan bahwa memang kami dibutuhkan, Pak. Walaupun sepertinya tidak dianggap. Karena memang untuk usia 35 tahun ke atas itu memang tidak bisa lagi tes. Namun apa yang sudah kami berikan untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya Bapak Belitung, itu tidak main-main. Istilahnya kalau sekarang itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Sudah banyak sekali anak didik kami yang menjadi orang. Dan bahkan ada beberapa teman yang mendapatkan penghasilan masih di bawah rata-rata, tapi tidak menyurutkan perjuangan para guru dan tenaga kependidikan. Tahun demi tahun kami jalani, yang hanya kami bisa lihat adalah kebijakan yang sepertinya tidak menyentuh para guru, para pendidik yang sebenarnya ada, Pak. Dan ini memuncak ketika kembali lagi diterimanya para adik-adik kami yang memang kami tidak bisa apa-apa selain melihat, selain berdoa, selain menunggu, selain mengadu seperti ini. Mungkin Bapak, ini bukan kali pertama yang Bapak dengarkan, tapi kamu tidak akan bosan menyuarakan bahwa tolong kami diperhatikan, tolong kami dianggap. Kalau masalah regulasi memang ada beberapa yang memang kami tidak pahami, tapi kami berusaha untuk memahami. Nah, dan yang terbaru adalah jawaban dan tuntutan kami setelah kami berada di bawah GTK HMK 315 yang memperjuangkan teman-teman yang sudah tidak bisa tes kembali. Itu memperjuangkan untuk mendapatkan kepres yang kami harapkan kebijakan rasa kasihan lah, Pak, dari Bapak Presiden untuk memperhatikan dan mengeluarkan keputusan yang tidak menabrak, yang tidak melanggar aturan-aturan perpu yang undang-undang yang memang tidak sama sekali memberi ruang untuk guru yang sudah di atas 35 tahun ke atas. Baik, Bapak Ibu perwakilan dari GTK HMK 315 yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir Pak Soleh, Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris, Pak Dr. Evawi. Jadi Pak Soleh dan teman-teman guru komunikasi dari STM, tentunya kita sudah ketahui bersama upaya kawan-kawan tenaga pendidik yang usianya di atas 35 ini kan bukan baru sekarang, tapi sudah beberapa kali kita datang ke DPRD dan juga sudah berjuang di tingkat pusat kita bersama. Dan saya memahami betul kegelisahan, kerisauan, dan rasa sedih dan sedikit emosional dari ibu bapak sekalian, mengingat ibu bapak sekalian sudah boleh dikatakan berkontribusi dalam hal pembangunan
manusia di Bangka Belitung memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak didik di Bangka Belitung ini yang sudah berpengalaman, namun serasa kurang bijak atas kebijakan pemerintah pusat, di mana pada saat pengangkatan PNS maupun kebijakan terbaru P3K itu bisa meratakan dengan teman-teman yang jauh mungkin di bawah ibu bapak sekalian usianya dan kurang berpengalaman, kira-kira gitu kan. Sehingga pemerintah terkesan tidak melihat sisi perjuangan, sisi pengabdian yang sudah ibu bapak lakukan. Itu kira-kira saya kira-kira gitu. Sehingga dua hal bisa tercatat itu yang menjadi aspirasi ibu bapak sekalian. Yang pertama, kiranya terus berjuang, termasuk meminta kami DPRD maupun juga pemerintah daerah kembali mengupayakan agar pemerintah pusat membuat kebijakan berupa Kepres pengangkatan PNS untuk tenaga pendidikan berusia 13 kelas. Itu yang pertama kali ya. Nah, yang kedua, mempertimbangkan kebijakan terbaru dalam hal pengangkatan P3K, di mana pemerintah pusat akan merekrut hampir 1 juta tenaga pendidik di kategori P3K, di mana ingin Bapak Ibu sama Ibu agar kami mengusulkan juga memberikan pertimbangan menyangkut lamanya atau bertugas kira-kira gitu, dan kemudahan lainnya seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi, persyaratan 5.1, dan juga tenaga pendidikan ini tidak hanya guru tetapi juga tenaga operator, dan kemudian yang lain-lainnya ya, kondisi. Saya rasa itu ya yang kira-kira kalau saya tangkap maksud dan tujuan dari kedatangan Bapak Ibu sekalian ke DPRD Provinsi Bangka Belitung. Oleh karenanya saya berikan kesempatan terlebih dahulu mohon masukan dari Pak Soleh selaku Kepala Dinas Pendidikan, kira-kira upaya kita untuk menyemangati kawan-kawan yang menyampaikan aspirasi ini bagaimana, dan apakah dari sisi aturan pendidikan dimungkinkan kita DPRD bersama pemerintah daerah untuk mengajukan usulan, ya kan, aspirasi kepada pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksudkan tadi, sehingga juga mempertimbangkan lamanya masa tugas lah teman-teman yang berkiprah di ini. Silakan Pak Soleh, mungkin ada masukan terlebih dahulu sebelum kita memberikan catatan dan rekomendasi. Kita pemerintah provinsi ini salah satu provinsi yang mendukung, yang memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat keterkaitan dengan penerimaan ataupun pengangkatan ASN PNS ataupun CPNS GTK HNK 3015. Jadi kita salah satu adalah pemerintah provinsi yang mendukung Pak, dan kita sudah menyampaikan surat rekomendasi ini ke pemerintah pusat. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kita bukan tinggal diam, kita juga berupaya ya, dengan program ini kita minta supaya pemerintah pusat mengangkat guru-guru honorer ini menjadi ASN CPNS, malah rekrutnya kita minta kemarin tanpa melalui seleksi, tanpa tes. Tapi ini kan hanya berupa kita hanya upaya kita membantu supaya memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan status ya menjadi ASN CPNS ini. Nah, ini sampai sekarang perkembangan ini, aspirasi ini berkembang betul secara nasional. Cuma pemerintah pusat punya kebijakan yang lain. Yang pertama, mereka mengangkat yang disampaikan tadi di hari guru kemarin disampaikan oleh Pak Menteri. Di sana kemarin pertemuannya cukup banyak yang mengikuti. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Menteri dari Bapenas ada, kemudian dari
BKN ada, ya, termasuk juga Pak Wakil Presiden hadir menyampaikan rencana program pengangkatan 1 juta P3K ini. Nah, keterkaitan dengan masalah ini yang untuk P3K ini usianya yang boleh daftar itu dari usia 20 sampai usia 59 tahun boleh. Nah, syaratnya pertama terdata di Dapodik. Jadi Bapak Ibu kalau honor di sekolah baik negeri swasta maka kita ingatkan terus, tolong masukkan ke dalam data Dapodik, maka ngajar harus sesuai dengan ketentuan. Itu syarat masuk ke Dapodik itu. Kalau tidak terdata di Dapodik, yang sudah mengikuti PPG. Nah, berkaitan dengan untuk 1 juta guru ini, saya berharap kawan-kawan yang hadir di sini yang belum hadir juga tolong disampaikan bahwa pendaftaran itu sampai tanggal 31 Desember. Ya, 31 Desember, kemudian seleksinya ini gratis. Ini kesempatannya 3 kali Pak Amri. Jadi kalau tidak lulus diberi kesempatan lagi, ikut lagi, tidak lulus lagi diberi kesempatan sekali lagi 3 kali. Pendek lulus 3 kali, jadi tahu kepala berarti lo rezeki, ya berarti kita harus meningkatkan kompetensi kita. Karena apa? Kompetensi yang diuji itu materinya disiapkan di daring. Bapak Ibu diberi pembelajaran di sana, belajar lewat daring ya. Mereka beri, jadi dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud itu menyiapkan materi itu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Belajar dari sana, belajar. Ini seluruh Indonesia, ini guru honor itu hanya 1,6 juta Bapak Ibu. 1,6 juta seluruh Indonesia itu. Ini diambil 1 juta khusus untuk guru. Ya. Tenaga pendidikan belum, karena prioritasnya memang guru. Ya. Kalau tenaga pendidikan itu sama dengan yang lain. Ya. Jadi kepada Bapak Ibu, jangan putus asa ya. Yang jelasnya marilah berbuat dan mempersiapkan diri. Kalau ikut seleksi P3K ini ikut serius. Ya, jangan peluang 3 kali ya ada peluang. Membaca target harus lulus sekali. Apa orang baca? Udah baca. Oh target tadi ya. Berikutnya saya minta masukan dari BKJSDM. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh kita untuk mempersiapkan rekrutmen P3K terkait dengan hal ini. Kebijakan pengangkatan P3K tahun 2021 memang kami pada hari ini menyambut baik apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian yang sudah dilakukan juga, yang sudah mengusulkan hal-hal terkait dengan kebijakan pengangkatan menjadi pegawai ASN ya. Tapi di sini kita memang harus tunduk kepada regulasi yang mengatur, di mana ada Undang-Undang 5/2014 terkait dengan status sipil negara. Juga tadi disampaikan Pak Soleh ada undang-undang terkait dengan guru dan dosen. Nah, terkait dengan P3K itu sendiri, memang saat ini terkait dengan persiapan kita dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, saat ini kita akan melakukan rakor Pak, nanti secara daring dan secara langsung yang dilakukan oleh Kemendikbud. Itu jadwalnya tanggal 18 sampai tanggal 20 Desember 2020. Nah, terkait dengan persiapan yang sudah kita lakukan, tentunya kita sudah menyusun kebutuhan terkait dengan jabatan guru yang dibutuhkan oleh masing-masing unit. Artinya kabupaten kota melalui BKPSDMB dan PPK-nya masing-masing, artinya bupati wali kota itu harus mengusulkan kebutuhan kepada Kementerian PAN-RB. Karena kalau tidak ada kebutuhannya, jabatan apa yang dibutuhkan di unit sekolahnya masing-masing itu tidak bisa kita nanti lakukan pengadaan. Tentunya juga kami di pemerintah provinsi melalui BKPSDM provinsi kami bekerjasama dengan berkoordinasi dengan dinas pendidikan sudah melakukan pengidentifikasi kebutuhan data guru untuk kita usulkan menjadi untuk direkrut di tahun 2021. Nah, terkait dengan kebijakan teknis pengadaan P3K terkait persyaratan memang betul yang disampaikan oleh Pak Pak Soleh tadi yang menyampaikan bahwa untuk tenaga guru itu harus kualifikasi sesuai S1 atau D4 yang memang sesuai dengan polisi pendidikan formasi jabatannya nanti. Kalau misalkan
yang dibutuhkan adalah guru kelas, artinya kualifikasi pendidikannya harus sesuai dengan pendidikan guru kelas. Kalau misalkan mata pelajaran juga itu harus sesuai, artinya misalkan yang dibutuhkan adalah guru bahasa Indonesia, artinya yang bersangkutan harus memiliki ijazah S1 pendidikan bahasa Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu memang menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi guru. Dan kami di BKPSDMD selaku penyelenggara, instansi penyelenggara pengadaan P3K dan PNS tentunya harus tunduk kepada regulasi tersebut. Dan kita terkait dengan P3K ini sendiri, tentunya nanti kami juga akan menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal-hal yang memang perlu kita persiapkan nanti di dalam pelaksanaannya. Dan tentunya untuk persyaratan usia yang seperti disampaikan oleh Pak Soleh tadi, minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum pensiun. Yang 1 tahun sebelum pensiun artinya kalau guru pensiunnya 60 atau 65 ya masih bisa melakukan pendaftaran. Seperti aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan, itu mengharapkan langsung diangkat ya. Tetapi memang di Undang-Undang 5 2014 mekanismenya itu adalah mekanisme seleksi, jadi kita belum bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk yang diangkat secara langsung. Kuota kita belum tahu ya. Untuk kuota untuk saat ini belum Pak, tapi kita sudah mengusulkan untuk pemerintah provinsi, kemarin kita mengusulkan sebanyak 141 Pak. Untuk provinsi ya, jabatan. Jadi untuk yang kabupaten kota masing-masing gitu ya? Masing-masing Pak. Jadi kita 141 untuk khusus P3K-nya saja guru. Nah, menyikapi tentang pengangkatan PNS itu kan jelas undang-undang yang mengenai ASN dan mekanismenya mekanisme seleksi, dan kita tidak bisa intervensi itu ya, kondisi itu. Tetapi kita sebagai warga negara dan kami sebagai DPRD yang salah satunya fungsi representasi menampung seluruh aspirasi masyarakat yang ada di Bangka Belitung khususnya, itu wajib memperjuangkan itu. Jadi sebatas kita menyampaikan aspirasi. Nah, sekarang ada peluangnya di P3K. Maka ini mungkin yang mesti harus kita bantu Pak Soleh. Saya setuju dengan Pak Soleh tadi langsung menyampaikan dengan Pak Erisko, mohon kiranya ya kan kita usulkan sebanyak-banyaknya dulu. Nah, kami di sisi DPRD, kami akan memperjuangkan itu. Jadi saya akan sampaikan kepada Komisi 1, kebetulan Bu Irena, ketua komisinya nanti bersama mungkin Pak Erisko atau Bu Umi langsung sama-sama lah dorong. Jadi bila perlu juga Pak langsung usulan itu kita sama-sama sampaikan. Jadi usulan dulu itu adalah usulan berdasarkan di bulan September. Ini kita melihat dari peluang yang ada 1 juta itu. Nah, dan ini kan hanya untuk yang existing ya. Jadi yang bisa ikut tes ini kan guru honor sekarang ini kan. Benar nggak? Yang sudah masuk kuliah kan artinya kan yang sudah sekarang honor kan. Artinya untuk yang baru belum kan? Tidak boleh kan? Kalau nyata, Mohon maaf, dia tidak dia baca kan? Artinya ini hanya peluang bagi guru honorer sekarang ini kan, yang sudah terdaftar di Dapodik, betul Pak ya? Nah, saya membayangkan kalau usia sudah 35 plus, mungkin mayoritas kan sudah terdaftar di Dapodik kan? Betul nggak? Maaf, kita skop kecil dulu lah, jangan kita lebar-lebar ke dulu ya. Nah, ini yang harus kita jaga dulu, Jadi teman-teman yang berusia 35 plus, yang insya Allah semuanya sudah masuk Dapodik, inilah yang kita perjuangkan. Ya kan, agar kuotanya banyak, ya kan, nah, kemudian dapat disetujui oleh pusat. Namun sekarang perjuangan kita itu pertama meningkatkan, ya kan, jumlah usulan kepada pusat dan berharap pusat bisa merestuinya, ya kan, dengan sebanyak masa 1 juta kita jadi 100 provinsi, kan kan gitu. Nah, ini yang harus kita kejar. Dan kata Pak Soe tadi ada 1.600.000. Ya kan, total semua guru se-Indonesia. Artinya peluang itu lebih dari 50%, 60% peluang ini. 60%. Maka kalau 60%, ya bisa dihitung lah. Nanti tolong Pak Soleh, Pak Erisko, coba ya kemudian jangan hanya level SMA ya. Tolong minta juga data-data dari kabupaten kota. Walaupun mereka menyampaikan, saya minta tolong ambil data semua itu, Pak Soleh. Jadi kita rangkum. Ya kan totalnya berapa? Jadi ini dalam hal kami ya, dalam hal perjuangan kami di DPRD, dalam konteks Pak Soleh betul
bagaimana menjaga yang SMA ini. Tapi dalam konteks kita DPRD Provinsi sebagai wakil masyarakat di Kota Belitung, saya pengen secara global. Secara global. Jadi totalnya berapa? Jadi total misalkan apakah 1000 baik kabupaten kota atau berapa total itu. Nah, nanti kita kan akan berjuang bersama-sama di sana. Masa misalkan dari 1 juta kita hanya dapatnya 2000, bagi itu logika kan tidak masuk akal, Pak. Kira-kira itu, Pak. Dan saya pastikan akan segera meminta kepada Komisi 1 untuk mengawal ini. Komisi 1 bersama saya ya, mengawal ini paling lambat akhir sebelum libur ini kita harus sampaikan. Jadi harus cepat kita, karena kuota 1 juta itu terasa besar, tetapi karena kita daerah kecil, ya sedikit, Pak kan? Maka kita harus berjuang bersama-sama. Oleh karenanya Pak Erko, bisa tidak data itu saya dapatkan ini hari Kamis, paling lambat Senin. Bisa. Ya, Senin. Nah, dari ini bisa nggak Senin juga? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, Senin tanggal 8 ya. Sorry, 7. Ya, 9 kan pilkada ya. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, audiensi bersama guru tenaga pendidikan honorer kategori usia 35 plus bersama dengan BKD SDM dan Dinas Pendidikan secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.